Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan materi mengenai analisis paper. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Amalia Andriawsari nomor absen 1 dan rekan saya Anjar Kumalarani nomor absen 3, Bella Erviana nomor absen 4, Heni Cipta Lestari nomor absen 10, dan Melia Erlianti nomor absen 15. Sebelumnya, pokok pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yang pertama mengenai judul paper, jurnal penerbit, dan penulis. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Yang ketiga, gap penelitian. Yang keempat, teori yang digunakan. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, model penelitian. Yang ketujuh, hasil penelitian. Dan yang terakhir, ada kekurangan penelitian. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu judul paper, judul penerbit, dan penulis. Judul paper yang kami angkat yaitu mengenai pengaruh kualitas audit dan auditor switching terhadap manajemen laba. Jurnal penerbit diterbitkan oleh Jurnal Bisnis dan Akuntansi volume 22 nomor 1 diterbitkan bulan Juni 2020 dengan pada halaman 95 sampai 104. Untuk penulis dari jurnal tersebut yaitu Velita Icasia Hadi dan Shirley Tiffany. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Pertanyaan pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas audit terhadap fee audit pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi. Yang kedua, mengetahui ada tidaknya pengaruh auditor switching terhadap fee audit. Yang ketiga, mengetahui ada tidaknya pengaruh fee audit terhadap manajemen laba. Yang keempat, mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Dan terakhir, mengetahui ada tidaknya pengaruh auditor switching terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu mengenai materi selanjutnya, gap penelitian atau latar belakang penelitian. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anjar Kumalarani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Amalia. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu mengenai gap penelitian atau latar belakang dari penelitian ini. Para pemakai laporan keuangan seperti investor dalam membuat suatu keputusan seringkali mempertimbangkan prospek perusahaan yang dinilai dari kinerja finansial perusahaan. Prospek yang lebih diperhatikan adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh aliran kas yang berkelanjutan, sehingga aspek laba menjadi perhatian utama. Semakin baik kinerja perusahaan dinilai oleh pihak investor, maka semakin baik pula penilaian terhadap kinerja manajer, sehingga seorang manajer melakukan manajemen laba agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen laba merupakan suatu tindakan manipulasi atau merekayasa informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan seseorang dengan sengaja demi keuntungan dirinya sendiri. Untuk meyakini bahwa isi laporan keuangan perusahaan bukanlah hasil manipulasi manajer, diperlukan pihak ketiga yang independen, yaitu jasa seorang akuntan publik atau auditor, demi meyakinkan para pengguna bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai PABU atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Probabilitas auditor dapat menemukan dan melaporkan segala pelanggaran pada laporan keuangan perusahaan sangat dipengaruhi kemampuan teknis dan independensi auditor. Semakin baik kemampuan auditor, semakin tinggi kualitas audit yang diberikan.
Auditor yang kualitas pemeriksaannya bagus cenderung mendapatkan fee yang lebih tinggi. Namun seringkali auditor yang dibayar dengan fee tinggi menyebabkan hubungan antara auditor dengan klien menjadi bias. Tindakan ini mendukung dikesampingkannya profesionalisme, juga penurunan kualitas audit. Hartadi 2012 ketika mendeteksi manajemen laba. Apabila seorang auditor melaksanakan penugasan audit yang terlalu lama, maka dapat terjadi penurunan independensi, sehingga berdampak pada kualitas audit yang diberikan. Auditor switching merupakan peraturan pemerintah di Indonesia untuk mencegah menurunnya independensi auditor. Penelitian ini mengembangkan penelitian Kristiani dan Nugrahanti tahun 2014. Penelitian sebelumnya memperoleh hasil bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP atau KAP Big Four dan KAP non-Big Four tidak mempengaruhi manajemen laba. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan faktor auditor switching yang menjadi variabel independen. Variabel ini dipilih karena adanya artikel pendukung yaitu fee audit sebagai pemoderasi pengaruh auditor switching pada kualitas audit, Putri dan Rasmini 2016. Berdasarkan riset KIP yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kualitas audit dan auditor switching terhadap variabel dependen manajemen laba dengan fee audit yang diberikan sebagai variabel intervening. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori keagenan. Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kontrak kerja antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk mengelola perusahaannya, dengan mempercayakan pengambilan keputusan pengelolaan atas perusahaan pada agen tersebut. Pada kontrak kerja ini dapat timbul konflik kepentingan atau conflict of interest, dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara manajer sebagai agen yang mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan pemilik atau prinsipal. Dengan mempekerjakan manajer, pemilik menginginkan adanya peningkatan shareholder value, sementara manajer menginginkan penilaian yang baik atas kinerjanya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Bella, saya persilahkan. Terima kasih Saudari Anjar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai manajemen laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai suatu intervensi pada laporan keuangan eksternal dengan maksud tertentu yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, manajemen laba juga didefinisikan sebagai tindakan dari manajer dalam penyajian laporan dengan mengubah laba periode berjalan. Dengan tujuan tertentu seperti income smoothing atau tax management, tanpa mempengaruhi profitabilitas dalam jangka. Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dalam pelaporan keuangan karena pembuatan laporan keuangan dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan manajer. Untuk yang selanjutnya ada fee audit. Fee audit merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah memberikan jasa audit. Telah ditemukan bukti bahwa ketika auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai tarif fee yang harus dibayarkan pihak manajemen, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi profesionalisme akuntan publik dan mereduksi kualitas laporan audit. Yang selanjutnya ada kualitas audit. Kualitas audit menunjukkan kemampuan auditor menemukan adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan kliennya. Semakin banyak auditor dapat menemukan penyimpangan dalam laporan keuangan, maka audit akan dinilai semakin baik. Sehingga kualitas audit dipengaruhi oleh pengungkapkan penemuan-penemuan audit yang berupa salah saji material pada pelaporan keuangan klien. Seorang auditor harus dapat mendeteksi salah saji tersebut yang didukung bukti mengenai adanya kekeliruan ataupun kecurangan klien. Kegagalan pengungkapan salah saji material dapat memberikan dampak pada reputasi kantor akuntan publik akibat kualitas audit yang buruk. Yang selanjutnya ada auditor switching. Pergantian kantor akuntan publik atau auditor switching dilakukan oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah.
Auditor switching menjadi salah satu peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia demi mempertahankan independensi auditor. Pemerintah menetapkan peraturan bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor pada 2015, yaitu PP nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Auditor switching ini dilakukan untuk mempertahankan independensi auditor. Seorang akuntan publik dalam KAP hanya boleh melakukan audit pada satu perusahaan paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Apabila dari keinginan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran kantor akuntan publik, pertumbuhan perusahaan, finansial, distress, komite audit, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada auditor switching dan free audit. Alasan dilakukannya pergantian kantor akuntan publik atas keinginan dari perusahaan itu sendiri, yaitu manajemen berusaha meningkatkan laba dengan mengurangi besaran fee audit yang dikeluarkan perusahaan. Karena dengan adanya auditor switching, perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan auditor yang baru, sehingga memungkinkan perusahaan mengeluarkan fee audit yang lebih kecil daripada dengan auditor sebelumnya. Selanjutnya, ada kualitas audit dan fee audit. Dalam bernegosiasi atas besaran fee audit yang akan dikeluarkan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kualitas dari audit itu sendiri. Kualitas audit yang diberikan oleh KAP Big Four dinilai lebih berkualitas daripada KAP non-Big Four. Hal inilah yang menyebabkan fee audit dari kantor akuntan publik Big Four cenderung lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada fee audit dan manajemen laba. Sejumlah fee audit yang dibayarkan kepada auditor atas jasa audit yang diberikan memungkinkan terjadinya penurunan profesionalisme auditor. Penurunan yang terjadi akan mempengaruhi independensi auditor dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Untuk yang selanjutnya, auditor switching dan manajemen laba. Keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching akan meminimalkan kemungkinan terjadinya manajemen laba oleh manajer. Manajemen laba akan dapat dideteksi oleh auditor baru yang ditugaskan ketika dilakukan pergantian kantor akuntan publik, yang tidak didapati oleh auditor yang bertugas sebelumnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Heni. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Bella atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kualitas audit dan manajemen laba. Auditor yang dapat memberikan kualitas audit yang tinggi atau dapat menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan tentunya dapat menemukan adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Sehingga dengan kualitas audit yang tinggi, kemungkinan terjadinya manajemen laba perusahaan akan menurun. Untuk pokok pembahasan yang akan saya bahas berikutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Pada penelitian ini terdapat 6 hipotesis, yaitu yang pertama, kualitas audit berpengaruh secara positif terhadap besarnya fee audit yang diberikan. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu auditor switching berpengaruh secara negatif terhadap besarnya fee audit yang diberikan. Selanjutnya, kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Dan untuk yang keempat, yaitu auditor switching berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. Untuk hipotesis yang kelima, yaitu besarnya fee audit yang diberikan berpengaruh secara positif dengan kemungkinan dilakukannya manajemen laba. Dan untuk hipotesis yang terakhir atau yang keenam, yaitu fee audit mampu memediasi hubungan antara kualitas audit dan auditor switching terhadap manajemen laba. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan properti real estate dan konstruksi yang terdaftar pada BEI tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk populasi yang digunakan yaitu perusahaan properti real estate dan konstruksi yang terdaftar pada BEI
Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan dari populasi tersebut akan diambil sampel sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, perusahaan properti real estate dan konstruksi yang terdaftar di BEI yang setiap tahunnya selama periode penelitian menerbitkan laporan tahunan, yaitu selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk kriteria yang kedua, yaitu perusahaan menerbitkan laporan tahunan perusahaan dalam mata uang rupiah. Untuk kriteria yang ketiga, yaitu perusahaan menerbitkan laporan tahunan auditan perusahaan dengan tanggal pelaporan 31 Desember selama periode penelitian, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kriteria yang keempat yaitu mencantumkan jasa profesional dalam laporan tahunan, dan yang terakhir yaitu mencantumkan data lainnya yang dibutuhkan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Perusahaan properti real estate dan konstruksi yang terdaftar pada BEI dengan sumber data yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari website perusahaan yang bersangkutan. Nah, pada penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa manajemen laba, di mana pengukurannya menggunakan discretionary accrual dengan modified Jones model. Berdasarkan model tersebut, total accrual adalah gabungan dari discretionary accrual dan non-discretionary accrual atau NDA. Model ini mengatakan bahwa NDA itu stabil berdasarkan standar yang ada dan tidak bergantung pada kebijakan manajemen, sehingga hanya perlu mempertimbangkan discretionary accrual. Untuk total accrual didapat dengan rumus yaitu total accrual pada periode tahun T sama dengan net income pada periode tahun T dikurangi cash flow from operation pada periode tahun T. Selanjutnya, rumus TEC dapat dilihat pada slide. Dan kemudian discretionary accrual yang kami ambil adalah dari unstandardized error-nya. Kualitas audit diproyeksikan dengan ukuran KAP dan diukur dengan variabel dummy. Nilai 0 untuk KAP non-Big Four dan nilai 1 untuk KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Asumsi yang digunakan adalah kalau auditor yang mengaudit berasal dari KAP Big Four memiliki kualitas audit yang lebih baik dan berkualitas dibanding dengan auditor KAP non-Big Four. Auditor switching juga diukur dengan variabel dummy jika perusahaan yang bersangkutan mengganti auditor atau akuntan publik ataupun mengganti KAP setelah masa 3 tahun diberikan nilai 1, dan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan auditor switching diberikan nilai 0. Berikut materi yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melia Erlianti. Baik, terima kasih Saudari Heni. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah dijelaskan rekan saya Heni. Merupakan variabel yang menyebabkan variabel independen tidak dapat secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah fee audit, di mana datanya diambil dari akun professional fees yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan properti, real estate, dan konstruksi yang terdapat di dalam BEI. Sebelum analisis regresi linear berganda, maka dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu untuk menentukan variabel-variabel yang digunakan layak untuk diuji dengan regresi linear berganda. Materi yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian, pengolahan data dengan model yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang telah kami lakukan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas audit dengan proksi ukuran KAP, yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four, berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap fee audit. Kualitas audit yang bagus tidak menjamin fee audit yang lebih mahal.
mungkin fee audit lebih ditentukan oleh penugasan yang diberikan. Hasil ini mendukung penelitian dari Rinanda dan Nurbaiti pada tahun 2018. Hasil dan pembahasan yang kedua adalah auditor switching berpengaruh negatif terhadap fee audit. Artinya ketika sering dilakukan auditor switching oleh perusahaan, akan dipandang oleh masyarakat bahwa KAP tersebut kurang berkualitas, sehingga masyarakat akan cenderung menegosiasikan fee audit yang lebih murah. Hasil dan pembahasan yang ketiga adalah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya ketika kualitas audit suatu KAP baik, maka manajer akan menghindari melakukan manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian dari Putu Ari Puryanti Dewi dan Arianto pada tahun 2017. Yang keempat adalah auditor switching berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Yang kelima, fee audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian dari Widarti pada tahun 2017. Untuk yang terakhir adalah kemudian hasil dari Sobel Test untuk melihat apakah terdapat pengaruh atau tidak variabel mediasi dari fee audit antara kualitas audit dan auditor switching terhadap manajemen laba. Hasil p-value-nya adalah 0,96 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh variabel mediasi fee audit dalam hubungan kualitas audit dan auditor switching terhadap manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian dari Widarti pada tahun 2017. Dan selanjutnya adalah kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian yang pertama adalah interval tahun yang digunakan sebagai bahan tahun penelitian terlalu sedikit, sehingga hasil yang diperoleh kurang akurat. Yang kedua adalah pemilihan variabel yang kurang sesuai dikarenakan minimnya jurnal pendukung penelitian. Saran yang pertama adalah memilih proksi kualitas audit yang lain. Hindari menggunakan dummy karena hasilnya cenderung tidak memuaskan. Yang kedua adalah menambah tahun penelitian agar hasil yang diperoleh akan lebih akurat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah memilih variabel yang lebih sesuai lagi agar hasil penelitian kita ada jurnal pendukungnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.